Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema kasih ubah tingkah laku yang buruk. Ada seorang anak yang sangat nakal. Ia juga tidak hormat terhadap siapapun. Orang tuanya sangat resah menyaksikan keadaan anaknya ini. Suatu hari anak itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Motor yang dikendarainya menabrak pohon. Kedua kakinya patah. Tangan kanannya pun patah. Sementara matanya memar. Ia sangat menderita. Ketika sang ayah tiba di rumah sakit, ia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Perasaannya bercampur aduk antara marah dan kasihan. Tetapi ia mesti mengambil tindakan tegas atas perbuatan anaknya itu. Baginya peristiwa itu sebagai akibat dari tingkah laku anaknya selama ini. Namun sepercik kasih masih ada dalam batin sang ayah. Ia masih memberi kesempatan kepada anaknya untuk memperbaiki hidupnya. Baginya pertobatan selalu ada dalam diri anaknya itu. Karena itu ia mesti menciptakan situasi agar anaknya itu dapat menyadari keadaan dirinya. Setelah menyelesaikan perawatan di rumah sakit, anak itu boleh mengalami suasana yang penuh kasih di tengah-tengah keluarganya. Ia pun berjanji untuk tidak nakal lagi. Ia berjanji untuk selalu menghormati orang lain dalam hidupnya. Sering orang merasa bahwa orang dapat mengubah tingkah laku kurang baik seseorang dalam waktu sekejap. Tentu saja hal ini tidak mungkin. Manusia hidup dalam suatu proses. Karena itu mengubah tingkah laku seseorang pun mesti melalui suatu proses. Saudara-saudari yang terkasih, kisah di atas mau mengatakan kepada kita bahwa perubahan itu dapat terjadi berkat kasih setia yang begitu mendalam. Tanpa kasih, orang akan tetap berada dalam tingkah laku yang jelek. Orang disadarkan bahwa hidup manusia itu memiliki dimensi rohani yang mesti dipupuk terus-menerus. Dimensi rohani itu akan membantu manusia dalam menjalani hidup ini. Bagi orang beriman, kasih yang mendalam itu dimiliki oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu sumber kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan peduli terhadap ciptaan itu dengan memeliharanya. Karena itu, Tuhan ingin agar manusia menghidupi kasih itu dalam hidup sehari-hari. Ketika manusia menghidupi dan memelihara kasih, sebenarnya manusia mengakui Tuhan sebagai sumber hidup manusia. Mari kita terus-menerus menumbuh kembangkan kasih dalam hidup sehari-hari. Dengan kasih itu, kita dapat meneruskan perjalanan hidup ini. Kita akan membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kita dapat menularkan kasih yang kita miliki kepada sesama kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi suatu kebahagiaan bagi sesama kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan
dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.